Tuhan tidak bisa berbicara kepada Yohanes untuk diperlihatkan kepada dia perkara-perkara yang lebih tinggi kalau Yohanes masih di pasal 1, 2, dan 3 kitab Wahyu. Amin. Karena dia melihat 7 zaman gereja. Dan kepadanya disuruhkan untuk kirimkan pesan ini kepada malaikat jemaat di masing-masing zaman gereja. Tetapi di Wahyu pasal 4, Roh mengangkat dia naik lebih tinggi. Amin. Terpuji nama Tuhan. Mengangkat Yohanes, gambaran mempelai wanita, naik lebih tinggi dari zaman-zaman gereja untuk melihat pintu terbuka di sorga dan melihat seorang yang duduk di sana. Amin. Dan kemudian mendengar akan bunyi petir dan api menyala-nyala dan lain sebagainya di Wahyu pasal 4. Dan kemudian di Wahyu pasal 5 dia melihat seorang yang duduk di tahta, melihat anak domba seperti telah tersembelih. Amin. Haleluya. Dan disentuh oleh tua-tua yang ada yang ada di sorga, yang mengelilingi tahta, bukan di bumi. Oh, haleluya. Tidakkah itu pengalaman-pengalaman yang seharusnya kita alami? Dari pengalaman di bumi kepada pengalaman sorgawi. Amin. Dari Yakub kepada Israel. Haleluya. Dari Saulus menjadi Paulus. Amin. Sehingga Paulus berkata, aku dibawa naik ke langit yang ketiga. Entahkah aku di dalam tubuh ini, entahkah aku di luar tubuh. Aku melihat orang yang kukenal yang sudah mati 14 tahun yang lalu. Haleluya. Lihat perkara-perkara ini. Bukan sesuatu hal yang hanya tertulis di nas-nas kitab suci dan kemudian tidak berlaku bagi anak-anak Allah di akhir zaman secara khusus. Ini semuanya dijanjikan untuk kita bisa alami. Amin. Haleluya. Belajarlah supaya Anda menang terhadap hal-hal sekelilingmu. Untuk kita dibawa naik kepada hal-hal tentang penebusanmu. Amin. Haleluya. Karena penebusmu tidak akan bisa berbincang dengan dirimu ketika Anda masih di Moab. Amin. Perempuan Moab itu harus berada di ladang. Amin. Dan tidak akan bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri sebelum dibawa ke lantai pengirikan. Oh, brother. Sebuah hubungan yang lebih intim berlangsung. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan kepada setiap individu. Haleluya. Dan di zamannya Yakub, dia harus berhadapan dengan saudaranya sendiri yang memiliki kebencian terhadap dirinya. Sehingga dia harus desperasi sampai kemudian Tuhan turun, mengubahkan dia, manusia mengalahkan Allah, dari Yakub menjadi Israel. Amin. Dan kemudian bertemu dengan saudaranya yaitu Esau, gambaran Roma. Amin. Dan dia tidak butuh bantuan siapapun. Sebab dia tahu bahwa dia sudah bergulat dengan Allah. Dan dia menang. Amin. Dan dia mendapatkan jaminan. Amin. Namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Amin. Dan kemudian dia berhadapan dengan Esau, gambaran Roma yang menguasai uang, menguasai perekonomian, pemerintahan, dan menguasai politik dunia. Haleluya. Tapi dia berhadapan sendirian. Raja wali pemberani. Amin. Dia menghadapi sebuah bangsa. Bayangkan, Yakub masih punya anak-anaknya kecil-kecil, tapi yang dihadapilah Esau, bangsa Edom, yang menguasai pegunungan Seir. Amin. Oh, haleluya. Dan Esau hendak mengajak Yakub pergi ke Seir, bergabung dengan denominasinya, yang hebat-hebat di atas gunung-gunung sana, penguasa-penguasa di udara. Amin. Seir artinya adalah kambing. Seir artinya adalah kambing, prahara, badai, demon atau roh jahat. Amin. Dan Yakub tahu akan hal tersebut karena dia Israel. Oh, glory. Hanya Israel orang pilihan yang tidak bisa disesatkan dan yang akan mampu menolak segala kompromi walaupun ditawarkan kenyamanan hidup. Ku kasih pengawal, Bu. Yakub bilang, "Enggak usah, Tuhan. Enggak usah dikawal kamu." Haleluya. Nanti ku jaga dan ku pelihara semua milikmu, anak-anakmu, istrimu. Enggak usah, Tuhan. Oh, haleluya. Dan bukannya Yakub yang sudah mendapatkan tawaran. Amin. Gaji yang besar, kedudukan yang hebat, tapi justru dia tolak. Karena Yakub tahu jika ia ada bersama dengan saudaranya, maka dia tidak akan bisa berjalan bersama dengan Allahnya. Amin. Haleluya. Walaupun tawarannya sangat mantap, kenyamanan hidup akan terjaga dan terpelihara, tetapi Yakub sedang dalam perjalanan menuju ke negeri perjanjian. Haleluya. Pastor Branham mengatakan Yakub in line of his duty. Yakub sedang di dalam tugas. Oh, terpuji dalam nama Tuhan. Sehingga ketika dia sedang di dalam perjalanan, dia berjumpa dengan Esau, dia bergumul dengan Allah dan dia menang, maka tawaran Esau tidak pernah membuat dirinya bergeser dari tujuan ilahi yang mulia, di mana dia harus kembali ke negeri nenek moyangnya. Oh, mulialah nama Tuhan. Bagaimana dengan Anda dan saya? Bagaimana dengan mempelai wanita? Apakah perjalananmu yang sekarang harus Anda selesaikan di bumi? Ketika tawaran-tawaran dunia datang, maka Anda menyerah? Anda menyerah karena tekanan hidup? Karena apapun tantangan yang terasa berat, kemudian Anda angkat tangan? Oh, brother, itu bukan tipe orang pilihan. Bukan jenis orang pilihan itu. Amin. Haleluya. Anda harus menang atas sifat-sifatmu yang lama.
yang cengeng, mudah mewek, ya, dikit apa-apa nangis, di apa-apa tersinggung dan lain sebagainya. Oh, kalau Anda itu masih ada di situ, Anda bukan kategori orang yang akan menuju ke surga. Amin. Anda kategori orang yang akan di bumi. Ketika putri-putri Sion menangisi Yesus, Yesus katakan, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Oh, haleluya. Amin. Mereka pikir dengan tangisnya putri-putri itu, Yesus akan semakin membuat, aduh kasihan juga mereka. No, ini Mesias, brother. Ini Mesias, sahabat. Amin. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sedang di dalam perjalanan untuk menyelesaikan sebuah penugasan yang mulia dari Bapaknya. Dia tahu untuk apa dia ada di bumi. Anda harus tahu untuk apa Anda di bumi. Maka Anda akan kuat, strong. Berdirilah seperti laki-laki, bukan cengeng. Menghadapi hanya masih ocehan orang sebelah. Menghadapi ini dan lain sebagainya, menghadapi bos merepet. Aduh, Anda udah seperti itu. Nggak kategori sorga itu. Ingat itu, nggak kategori sorga itu. Di sorga tidak akan ada orang-orang seperti itu. Lihat Triwira Daud, haleluya. Dengan tombak, dengan pedang. Berapa yang dihadapi? 800, 1000. Haleluya. Kepungan Filistin mengepung Pirigi, sumur yang ada di Bethlehem. Dan gimana? Majunya kita? Majunya kita? No way. Sekali ngambil keputusan, jalan terus. Gak peduli mau berapa jumlahnya. Itu pewahyuan untuk revelation. Yang cengeng gak bakal ke surga. Ingat baik-baik. Tangis Anda hanya untuk tangis pertobatan, bukan tangisan yang lain. Amin. Haleluya. Itulah oknum-oknum yang ingin dicari oleh Tuhan. Karakter. Yang gak punya karakter jangan harap surga. Makanya desperasilah sekarang. Tuhan, aku mau di bumi atau ke surga, Tuhan? Cari wajah Tuhan selama ia masih mau dijumpai. Peniel artinya adalah face of God. Peniel artinya adalah Yakub berhadapan muka dengan Tuhan. Apakah Anda pikir itu Tuhan yang lain? Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya para nabi. Amin. Melkisedek sendiri. Lore. Dan kita harus bergulat dengan pesan ini. Pesanlah Kristus. Sampai Anda mengetahui dirimu di dalam penyingkapan rahasia ini. Melihat dirimu. Sampai Anda seperti Esther. Sekalipun aku harus menyerahkan nyawaku, biarlah aku akan mengerjakan menghadap raja. Sekalipun nyawa harus ku pertaruhkan. Seperti Samson, sekali lagi Tuhan. Amin. Seperti Ruth, bangsamu lah bangsaku, di mana kamu dikubur, di situ aku dikubur. Oh, haleluya. Renungkan hal-hal itu. Amin. Samson laki-laki, Ruth Esther perempuan. Oh brother, dia kan laki-laki. Ada Ruth Esther, Anda perempuan atau laki-laki? Oh brother, saya ya seperti inilah. Anda laki-laki atau perempuan? Gak ada di tengah-tengah, gak akan masuk surga itu. Paham? Yang Tuhan cari laki-laki dan perempuannya Allah. Jangan cengeng menghadapi dunia ini. Amin. Oh, terpuji nama Tuhan. Yakub sudah berhadapan dengan Esau. Lihat, mempelai wanita diperhadapkan dengan Roma di zaman ini. Dan harus menang. Amin. Dan harus menang. Ketika di Wahyu 13 dikatakan, siapakah yang akan bisa mengalahkan binatang yang luka parahnya sudah sembuh? Dan kemudian di Wahyu 13 yang sama, dia memberikan kuasa dan nyawa kepada binatang yang keluar dari dalam laut yang adalah Amerika Serikat. Renungkan hal itu. Dan kita harus menghadapi semuanya itu. Amin. Bukan menghadapi NATO. Bukan menghadapi misilnya si USA, bukan. Menghadapi pengaruh yang dihasilkan dari sana. Amin. Menghadapi pengaruh yang dihasilkan dari sana. Renungkan semuanya itu. Itulah yang sekarang sedang kita hadapi, brother and sister. 200 juta roh jahat.